Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Nah, di sini di depan saya sudah ada satu buah kulkas dari LG, dan di sini untuk kulkas LG ini adalah kulkas terbaru. Ini dengan tipe GNB 392 PGFB. Dan untuk kulkas ini adalah kulkas terbaru, dan di sini saya akan mencoba untuk mengulas kulkas dari LG dengan tipe GNB 392 PGFB ini, dan kita akan menjelaskan apa saja fitur, kelebihan dan kekurangan dari kulkas ini. Ya teman-teman, yang pertama kita langsung aja ke kulkas ini, dan sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Oke. Dan di sini untuk kulkas LG ini sendiri ini didukung dengan garansi yang cukup lama. Bisa teman-teman lihat ini untuk garansinya sendiri, ini 10 tahun garansi untuk kompresor, dan untuk spare part maupun jasa servisnya itu 1 tahun. Dan di sini untuk kulkas LG ini dengan fitur warna hitam untuk di bagian pintu depan. Ini juga menggunakan bahan dari tempered glass. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini bahannya dari tempered glass. Dimana untuk bahan dari tempered glass ini lebih tahan dari gores maupun dari karat. Dan selain itu untuk tampilannya ini jauh lebih mewah dibanding kulkas yang non glass seperti ini. Nah, ini biasanya tidak menggunakan bahan tempered glass untuk polos seperti ini, dan untuk bahan tempered glass ini jauh lebih kuat. Selain itu untuk di bagian samping ini juga menggunakan warna hitam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini menggunakan bahan dari metal untuk bagian sampingnya. Meskipun dan di sini untuk bodinya sendiri di bagian samping ini juga menggunakan cat, yang dimana catnya itu sudah dilapisi dengan anti karat juga. Jadi di sini sangat aman, dan bisa kita lihat untuk di bagian belakangnya. Dan kulkas ini tampilannya itu sangat besar ya teman-teman, bisa lihat di sini. Ini sangat besar, ini dengan kapasitas 423 liter. Dan di sini untuk di bagian bawah, nah ini teman-teman bisa lihat di bagian kompresornya ini tidak ada penutup. Dan di sini ada tempat menampung airnya, teman-teman bisa lihat. Dan kita langsung lanjut ke bagian depan lagi. Dan di sini untuk kulkas dari LG sendiri ini menggunakan teknologi smart inverter, dimana dengan teknologi smart inverter ini mampu mengurangi kebisingan serta juga mampu untuk mengurangi konsumsi energi, sehingga mampu meningkatkan daya tahan dari kulkas ini sendiri. Oke teman-teman, dan kita langsung aja buka untuk di bagian atas atau di bagian freezernya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di bagian samping maupun atas ini menggunakan lapis dari bahan plastik, dan juga di bagian bawah. Nah, seperti ini untuk di handle-nya. Ini menggunakan bahan dari plastik, sehingga ketika kita membuka, biasanya tangan kita berminyak, ini sangat aman dan mudah dibersihkan. Dan tidak perlu takut juga dengan yang namanya korosi akibat tangan kita berminyak maupun karat. Dan ini pitnya juga cukup tebal. Selain itu untuk karetnya, bisa teman-teman lihat ini karetnya cukup sangat tebal ya. Nah, di bagian ini cukup tebal, teman-teman bisa lihat. Dan ini elastis, jadi memudahkan pintu ini menutup dengan rapat. Dan bisa kita lihat juga untuk di bagian pintu ini terdapat 2 buah rak. Dan ini untuk raknya ini menggunakan bahan dari plastik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini cukup tebal. Dan untuk di bagian dalam, nah di bagian dalam ini terdapat 1 buah rak yang menggunakan bahan dari tempered glass. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini menggunakan bahan dari tempered glass, dan juga dilengkapi dengan es maker. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk es makernya terdapat 2 buah es batu, dan nanti bisa kita buka. Dan ini udah kita buka nih. Untuk es makernya sendiri terdapat 2 buah box untuk es batunya, yang dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ini untuk pengambilan, untuk pengisian tinggal didorong keluar aja seperti ini. Nah, seperti ini, lalu tinggal dorong ke dalam lagi. Dan ini cukup. Dan ini juga menggunakan bahan dari plastik ya.
Dan ini untuk es batunya, plastiknya bisa teman-teman lihat, ini plastiknya itu cukup elastis. Nah, dan tidak terlalu tebal ini untuk plastiknya. Dan untuk harganya sendiri ini berkisar di angka 7.899.000 atau 7.900.000. Dan di sini bisa kita lihat untuk pengaturan suhu di bagian freezer. Nah, teman-teman, ini masih menggunakan manual seperti ini. Nah, ini masih menggunakan manual. Dan ini kulkasnya sudah kita colok ke aliran listrik ya. Dan di sini untuk suaranya itu cukup sangat halus ini dan tidak berisik. Nah, untuk pengaturan untuk suhu normal ini kita sarankan ke bagian tengah seperti ini, dan ini ada, dan untuk maksimalnya itu bisa kita putar ke sebelah kanan, dan untuk minimal itu bisa kita putar ke sebelah kiri. Dan untuk di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat ini juga menggunakan bahan dari plastik, dan untuk aliran udaranya ini menggunakan teknologi multi airflow, dimana untuk teknologi multi airflow ini mampu mendistribusikan udara dingin yang merata. Jadi untuk menjaga kesegaran makanan itu jauh lebih lama dibanding kulkas yang non multi airflow. Dan untuk pendinginannya itu ada di sirkulasinya itu ada dari bagian dalam atas, lalu di bawah rak ini, dan juga dari bagian depan. Dan di sini ada aliran dinginnya juga. Jadi ini menggunakan dua arah, dari belakang dan juga dari depan seperti ini. Dan ini di bagian depannya ini juga ada keluar udara dinginnya ya, teman-teman bisa lihat. Selain itu untuk kulkas ini sendiri juga menggunakan teknologi smart diagnosis, dimana dengan teknologi smart diagnosis ini teman-teman itu sangat dimudahkan ketika ada masalah dengan kulkas ini. Jadi itu lebih memudahkan kita mengidentifikasi masalah, dan itu bisa kita lihat melalui aplikasi ThinQ. Lalu kita bisa lihat untuk di bagian pintu bawah, ini juga untuk bagian pegangannya ini cukup panjang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pegangannya ini sangat panjang. Nah, dan ini menggunakan bahan dari plastik juga. Dan di bagian bawah kita bisa lihat untuk tempered glass-nya. Dan kita langsung saja buka. Dan di sini untuk karetnya itu juga sama seperti yang di bagian atas, dan untuk warnanya itu menggunakan warna putih. Lalu kita bisa lihat di bagian pintu untuk rak pintunya sendiri, teman-teman bisa lihat ini terdapat 4 buah rak untuk di bagian atas. Lalu ada rak telurnya ini fleksibel ya, jadi bisa kita pakai ataupun ketika tidak kita pakai ini juga bisa kita simpan di tempat lain. Jadi kita bisa memaksimalkan semua raknya ini untuk penyimpanan yang kita perlukan. Dan ini semuanya menggunakan bahan dari plastik, dan ini untuk rak plastiknya ini sangat tebal, teman-teman bisa lihat. Dan ini cukup kokoh. Dan untuk LG itu biasanya juga hampir semua kulkas LG itu menggunakan rak plastiknya itu sangat tebal. Lalu untuk di bagian bawah ini sangat kecil sekali. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan ini biasanya juga hanya bisa untuk kita penyimpanan botol-botol yang kecil ya, ini untuk di bagian bawahnya. Lalu kita langsung ke bagian bawahnya. Dan di sini teman-teman, teman-teman juga bisa lihat untuk di kulkas ini. Di sini kita bisa lihat untuk kulkasnya ini sendiri, ini ada tipenya. Lalu dan di sini untuk kulkasnya ini juga dilengkapi dengan alarm door. Jadi ketika kita membuka ini cukup lama atau ketika kita menutup itu kurang rapat, dia akan berbunyi, ada alarm doornya. Nah, dan di sini kita bisa lihat untuk tanda pengenal atau tegangan yang diperlukan, dan frekuensinya itu 220 volt dan 50 Hz.
Lalu untuk arus pengenalnya itu 1,5 ampere. Dan di sini masukkan daya pengenal, teman-teman bisa lihat. Dan untuk kapasitasnya sendiri ini 423 liter. Dan di sini jika ada yang mau bertanya, untuk daya listrik ketika pertama kali dicolok itu adalah sekitar 300 watt. Jadi ini kurang lebih 1,5 ampere. Nanti teman-teman kalikan di 220 volt, maka itu nanti akan ketemu dengan daya listrik yang diperlukan dari kulkas ini. Ya, dan di sini untuk di bagian fresh roomnya ini menggunakan teknologi fresh zone. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk penyimpanan daging dan juga ikan maupun ayam. Di sini kenapa LG itu menggunakan teknologi fresh zone. Di bagian untuk penyimpanannya sendiri ini terdapat satu buah pendinginan khusus untuk di bagian fresh room. Jadi di sini menjaga kesegaran makanan, terutama ikan, ayam, dan juga daging. Ini jauh lebih tahan lama dibandingkan kulkas yang tidak ada fresh zone-nya atau pendinginan khusus untuk di bagian fresh room-nya ini. Dan bisa kita lihat di bagian bawah ini terdapat 2 buah rak. Ini menggunakan bahan dari tempered glass, di mana bahan tempered glass ini mampu menahan beban yang jauh lebih berat dibanding kulkas yang menggunakan rak dari bahan plastik. Dan untuk pengaturannya, nah teman-teman bisa lihat ini juga masih menggunakan manual. Dan untuk kulkas LG dengan harga 7.899.000 ini masih menggunakan suhu pengaturan manual. Ini menurut saya ini cukup mahal, tapi dengan kapasitas yang sangat besar, teman-teman bisa lihat ini juga tergolong sangat murah. Lalu untuk di bagian bawah, nah di sini teman-teman bisa lihat ini bagian penutupnya ini menggunakan bahan dari tempered glass juga. Dan ini di sini juga bisa kita manfaatkan untuk penyimpanan makanan juga. Dan selain itu pada bagian samping ini terdapat door cooling, dimana untuk door cooling ini juga mengeluarkan udara dingin. Ini mampu memaksimalkan dingin. Dan juga selain itu mampu menjaga makanan itu tahan lebih lama dibanding kulkas yang lainnya. Dan di sini untuk kulkas LG pada bagian bawah ini menggunakan sistem pendinginannya itu 3 arah ya teman-teman ya. Ini ada dari bagian belakang, lalu dari atas. Nah teman-teman bisa lihat untuk di bagian atasnya seperti ini. Nah ini yang dari atas, lalu dari depan. Dan selain itu untuk di bagian rak penyimpanan untuk sayur dan buah-buahan ini juga menggunakan fresh zone, atau di sini lebih LG itu lebih menggunakan nama itu moist balance crisper. Di sini ini mampu menjaga kelembapan secara optimal untuk sayuran dan juga buah-buahan, sehingga ini mampu menjaganya itu jauh lebih lama ya dibanding kulkas yang lainnya. Dan di sini untuk raknya sendiri ini menggunakan bahan dari plastik. Di sini teman-teman bisa lihat ini untuk rak plastiknya itu sangat tebal. Nah seperti ini. Dan untuk penutupnya, nah di sini teman-teman bisa lihat ini juga cukup elastis. Dan ini cukup mudah untuk dikeluarkan maupun nanti ketika akan membersihkan, teman-teman cukup diangkat sedikit ke atas seperti ini, lalu kita bisa tarik ke luar dan ini akan terlepas. Dan untuk pemasangannya juga sama, cukup dicondong ke seperti ini lalu tinggal dorong. Oke teman-teman, dan untuk review dari kulkas LG ini sendiri cukup sampai di sini. Dan jika dirasa teman-teman reviewnya ini cukup membantu, silakan teman-teman subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.